Perkenalkan nama saya Esti selaku host pada siang hari ini. Nah, hari ini kita bakal ditemani oleh narasumber kita nih, Kak ini. Mungkin teman-teman yang sering nonton live-nya Viko itu ini ya, baru lihat Kak ini lagi nih buat live. Mungkin sebelum-sebelumnya tuh Kak ini kadang juga live teman-teman. Nah, hari ini itu Kak ini akan sharing ke kita semua tentang pengalamannya mengajar seputar komputer. Yang sebelumnya diperkenalkan dulu Kak ini sama teman-teman semua. Halo teman-teman semuanya, kenalkan saya ini dari instruktur fisika. Biasanya saya memasang untuk operator atau dikenal dengan Microsoft. Seperti itu Kak. Oke. Nah, Kak ini, boleh tanya nih, gimana sih awal mulanya Kak ini tuh terjun, sebagai pengajar di komputer di Vision College Semarang? Oke, awal mulanya ya. Iya, awal mulanya. Jadi awal mulanya itu sebenarnya teman-teman saya tuh tidak ada gambaran sama sekali nih untuk Iya, mengajar gitu ya. Karena pertama kali itu saya tuh kursus gitu ya. Awalnya sekolah di Vision College kursus jurusannya tuh administrasi perkantoran gitu. Jadi selama kurang lebih 1 tahun, nah setelah itu saya baru direkrut masuk di Viko. Cuma di awal itu saya nggak ngajar. Jadi saya itu sebagai admin, sebagai customer service-nya gitu ya. Jadi terus berjalannya waktu, akhirnya anak dari tim manajemen itu diminta untuk bergabung di membackup kelas gitu kan. Akhirnya ya sekarang saya jadi instruktur komputer. oke. Berarti basic basic, seputar komputer Microsoft Office itu memang sudah ada ya sebelum bergabung ke Viko. Makanya, direkrut sama Vision College, tapi awalnya ditempatkan sebagai customer service dulu sebelum mengajar ya, Kak? Iya betul sekali. Oke, kalau misalnya kita mengajar, itu kan pasti ada suka dukanya ya Kak. Nah, apa sih yang bikin Kak ini tuh happy bertahan sampai sekarang untuk tetap mengajar menjadi instruktur di Vision College? Yang membuat saya itu bertahan gitu ya. Jadi ya awalnya itu saya tuh malu-malu gitu ya, takut gitu ya. Karena memang nggak ada niatan untuk mengajar gitu kan, cuma nge-backup gitu. Tapi yang bikin saya, nyaman gitu ya di dunia mengajar dan apalagi komputer itu, ada beberapa ilmu yang bisa saya transfer gitu, Kak, Esmi. Jadi yang awalnya saya nggak tahu, terus saya itu belajar dengan, instruktur yang lebih senior gitu kan. Akhirnya saya tahu, saya transferkan ke peserta yang saya dampingi, oh dia seneng nih gitu kan. Jadinya tuh ada rasa, oh seperti ini ya kita bisa, membantu teman-teman yang mungkin belum bisa menjadi bisa, itu sangat seru kalau menurut saya. Jadi nggak semata-mata menjadi instruktur dalam arti menjalankan pekerjaan ya, tapi memang ada nikmat manfaat yang diberikan ke para peserta. Apalagi kalau misalnya mungkin pesertanya tuh jadi terbantu, jadi, dalam Office tuh lebih pintar, atau misalnya yang sebelumnya belum tahu rumus itu malah jadi tahu rumus gitu ya. Jadi selain mengajar juga ada kesenangan tersendiri ya, karena memang ada manfaat yang diberikan ke peserta gitu ya. Iya betul sekali dan juga waktu mengajar itu kan, kalau saya, apa ya, sistemnya itu nggak ngajar-ngajari gitu nggak ya, jadi selama mengajar itu saya itu juga sharing gitu ya. Jadi sharing juga, jadi waktu mengajar, oh ternyata, saya sharing tentang ini, oh ternyata dari peserta sendiri itu juga sharing seperti ini. Jadinya itu ada hal-hal baru yang di dunia komputer yang mungkin sampai sekarang pun semakin berkembang gitu ya Kak Egi ya. Nah itu yang semakin baru, semakin saya temukan gitu ya, jadinya nyaman gitu. Oh jadi, enak ya kerja bukan kerja ya, jadi, belajar ataupun mengajar komputer itu ternyata rasanya seperti ini. Kita bisa mengikuti zaman, kita bisa mengikuti teknologi gitu kan. Nah seperti itu. Berarti, ada hubungan timbal balik ya, nggak cuman ngajar aja, tapi juga ada diskusi ya di dalamnya ya, dalam proses belajar mengajar. Iya Kalau misalnya sepanjang mengajar itu pernah nggak sih, Kak, ada peserta yang mungkin tuh sepanjang, mengajar itu diem, nggak mau tanya, kalau misalnya kita ada tanya atau misal kita tanya pun pokoknya fokusnya tuh diem aja, itu tuh ada nggak sih? Maksudnya nggak ada sisi timbal baliknya gitu, pernah nggak sih, Kak, ini? oke. Itu pernah ya, jadi pernah. Jadi selama berapa kali ya, nih dari tahun yang fokus instruktur itu dari
tahun 2019 ya, dari 19 sampai sekarang itu tuh banyak sekali, model-model peserta gitu ya. Ada yang sangat aktif sekali, ada yang tadi yang disampaikan Kak S itu ya pendiam gitu ya. Jadi sebenarnya kalau orang peserta pendiam itu kita juga bingung ya, maksudnya, materi atau ilmu yang kita sampaikan itu, beliau-beliau ini, paham atau belum gitu kan. Nah itu, pernah sih saya dengar seperti itu dan kesulitannya selama ini ya itu tadi salah satunya ya kita tidak bisa mengukur sejauh mana sih si peserta ini menangkap materi yang saya sampaikan gitu. Tapi selama ini ada tipsnya Kak, yang, sering saya apa namanya, lakukan gitu ya. Jadi dari awal sebelum masuk itu kita sudah bikin pendekatan nih, pendekatan dari peserta ini itu tuh enaknya, dengan model peserta yang terdidik itu, gimana nih cara masuknya biar komunikasi nyambung gitu ya. Biasanya kita nggak terlalu fokus ke materi, jadi kita ngobrol biasa, nanti kalau dari dianya sudah nyaman baru kita masuk ke materi. Jadi banyak sekali model-model peserta itu yang kita hadapi, salah satunya itu tadi, pendiam gitu. Oke. Nah, Kak ini, selama mengajar nih, kelas yang Kak ini, kelas yang Kak ini pegang itu seputar Microsoft Office aja kah? Atau ada kelas yang lain sejauh ini? Kalau sejauh ini Office aja, jadi Word, Excel, PowerPoint, tapi memang beberapa kali, dimintain tolong gitu ya sama tim itu untuk backup editing. Dulu pernah sempet backup, apa namanya, Corel gitu kan, tapi memang fokusnya ke operator komputernya Ke operator komputer. Nah, materinya tuh apa sih, Kak, yang biasanya tuh dibahas? Mungkin bisa di-spill-kan tipis-tipis, kalau misalnya Office tuh Word-nya apa, Excel-nya apa, PowerPoint-nya apa? Oke, kita bedah di sini ya. kita bedah gitu ya. Jadi, di Design College ini, kalau operator komputer ya atau dikenal dengan Microsoft Office itu ada 3 materi dulu jadi ini kita bahas sih, kok ada Word, Excel, PowerPoint. Di Word sendiri kita belajar gimana cara membuat struktur organisasi, gimana cara membuat surat, terus artikel, terus mailing gitu ya, mungkin ada beberapa yang sudah menggunakan mailing, ada beberapa yang belum. Nah, nanti dibahas di Vision College. Kalau di Excel sendiri tuh ada banyak rumus, ada banyak rumus mulai dari dasar sampai reguler. Kalau, standar itu reguler ya, kita memang ada advance gitu ya, tapi itu programnya ada lagi gitu. Tapi kalau di Excel itu seperti sum 5, if ya, terus ada VLOOKUP, VLOOKUP, nah terus ada lagi yang, posisi gitu ya, ada equal, equal, nah itu kita bahas di Microsoft Excel. Ada banyak, nah nanti, teman-teman bisa langsung aja gitu ya. Kalau yang di PowerPoint itu, seperti biasa ya, karena PowerPoint itu kan untuk menampilkan materi ya atau paparan gitu ya. Jadi yang kita pelajari di PowerPoint sendiri itu, yang pertama seperti biasa memasukkan teks, terus mengubah background seperti itu, terus ada lagi gimana caranya memasukkan audio, gimana cara memasukkan video di dalam PowerPoint tersebut. Oke, berarti ada tingkatannya ya, Kak, kalau misalnya kita tuh mau kursus, ada tingkat-tingkatannya. Kayak misalnya tadi Excel tuh ada Excel yang advance. Dan kalau misalnya program Division College sendiri berarti ada pilihannya ya. Tadi kan sempat membahas soal yang reguler, sekarang yang reguler berarti ada pilihan yang lainnya ya, Kak? Betul, jadi setiap, peserta yang datang itu biasanya dari customer service itu dia menyampaikan, bergabung di Office ini Office-nya apa gitu kan, ada yang dasar, ada yang reguler, atau ada yang advance gitu ya. Jadi peserta itu harus milih nih, jangan sampai, peserta itu sebenarnya sudah advance nih gitu ya, tapi salah pilih yang dasar. Nah, itu kan percuma gitu ya. Jadi, teman-teman harus tahu juga kalau sebenarnya mau mendaftar Vision College ini mau yang apa, mau yang dasar, reguler, ataupun yang advance. Oke. Nah, kalau misalnya nih Kak, mau ada request, misal kan itu kan paketan ya, Excel, PowerPoint, terus Word. Kalau misalnya ada peserta yang mau request, misal mau dalam Word aja, Excel aja, atau PowerPoint aja, itu bisa nggak sih Kak? Bisa, hal di tempat kami bisa. Karena apa? Karena gini,
Sebenarnya kalau kita mau belajar Office itu sudah paket ya sebenarnya seperti itu. Tapi emang kebutuhan peserta itu kan ada yang beda-beda gitu ya. Aku udah, nggak itu membutuhkan PowerPoint semuanya karena PowerPoint sudah ya minimal sudah menguasai gitu ya. Aku mau perdalam yang Word sama Excel gitu ya. Nanti bisa disampaikan juga karena dari tim admin nanti dia akan menyampaikan ke instruktur, instruktur nanti biar bisa menyiapkan gitu. Jadi ada yang diperbanyak nih gitu kan. Oh diperbanyak di bagian Excel-nya atau diperbanyak di bagian Microsoft Word-nya sesuai dengan request dari peserta tersebut. Oh, berarti, bisa request ya sesuai dengan peserta yang mau gitu, dari pesertanya kan. Nah, berikutnya kalau misalnya, terkait dengan, proses pembelajarannya, Kak. Apa kalau misalnya kursus di Vision College itu harus datang ke tempat atau mungkin kita juga bisa online mungkin buat teman-teman yang dari luar kota yang mau les itu tuh bisa online atau gimana? Atau harus datang ke sini atau gimana, Kak? Oke, untuk, proses pembelajaran sendiri ya, Kak, ya. Berarti untuk proses pembelajarannya sendiri itu kita ada 3. Oke, yang pertama ada, eee, peserta ke Viko, yang kedua ada instruktur ke tempat, nah ada juga yang secara online. Kalau yang instruktur ke tempat itu kami ada paket namanya e-house training. Biasanya itu dari perusahaan-perusahaan yang mengundang. Jadi dari perusahaan tersebut, ada bagian mungkin bagian produksi gitu ya, mau dikursuskan Excel aja nih gitu kan. Nah berarti ya, instruktur yang akan ke sana itu di kantornya di, perusahaan tersebut gitu. Tapi kalau yang reguler biasa yang siang hari itu ada yang dari peserta datang ke tempat atau dari pusatnya jauh nih, Kak, karena, harus keluar kota tapi aku mau kursus nih gitu kan. Jadi kita bisa pilih yang online. Oke, berarti nggak cuma sekedar kursus aja ya, Kak, tapi juga kadang Vision College itu menjalin kerjasama dengan misal perusahaan lain. Nah, selain perusahaan biasanya itu, Vision College juga ngejalin kerjasama sama siapa aja sih, Kak, selain perusahaan? Oke, kalau selama ini ya Mas FB ya, selama ini itu selain dari perusahaan-perusahaan kayak PT Apros, PT Pupuk Indonesia dan lain sebagainya, gitu kita tuh menjalin kerjasama juga dengan sekolah-sekolah SMA gitu ya, yang terutama ya jurusannya selaras sih sama Viko gitu ya, jadi berhubungan dengan komputer gitu. Ada juga dengan BLK-BLK itu biasanya kita juga, diundang untuk instruktur, biasanya pendampingan desain grafis. Kalau dinas-dinas itu juga pernah tak FB, jadi dinas-dinas kan mempunyai program biasanya untuk, yang difabel, biasanya dibuatkan pelatihan nih. Biasanya konfirmasi sama psiko, pelatihan apa nih yang cocok untuk difabel gitu contohnya. Kalau selama ini kita ada desain grafis, jadi, desain grafis, cetak-cetak, pesertanya nanti dari dinas sastra. Jadi kita, eee, u kita itu khusus untuk instrukturnya. Berarti ada dari dinas juga pernah, terus perusahaan korporat juga pernah, kalau sekolah kan juga pernah nggak sih, Kak? Keuangan pernah. Sekolah pernah juga ya. Nah, balik lagi ke topik kalau misalnya tadi tantangannya itu nggak selalu peserta itu aktif, tapi ada juga peserta yang pendiam. Nah, tapi Kak ini pernah nggak sih dapat peserta yang baru pertama kali megang komputer? Pernah. Tahu awalnya aja nggak tahu gimana, itu pernah nggak sih, Kak? Pernah, sampai enter pun juga Enter ya? belum tahu gitu ya. Jadi, beliau ini, apa, beliau ini ingin kerja atau apa namanya, kemarin itu sempat ada yang mau kuliah gitu ya. Jadi karena mau kuliah, nyarinya itu mau belajar komputer dulu gitu ya, nanti selama, di kampusku dia tahu lah minimal untuk mengerjakan tugas, makanya dia, kursus gitu. Jadi dia benar-benar dari dasar dan membuat folder Ender itu masih belum paham gitu ya. Jadi nggak apa-apa karena beliau, memilih dasar begitu ya, memilih dasar. Jadi kita ajarinya dari awal, belum dari awal. Memang dari 8 pertemuan itu ternyata kurang gitu ya, kurang buktinya kita, kasih tambah tuh. Jadi memang yang benar-benar dari dasar ini, ya kita ajarinya benar-benar dari buka alat komputernya, setelah itu membuat folder, gimana caranya, terus mengenalkan kulturnya itu kita kenalkan dari awal juga. Oh, oke. Nah, berarti sebenarnya kalau mau ada peserta yang mau belajar dari nol itu bisa ya? Maksudnya kursus itu kan nggak harus kita tuh udah punya keahliannya dulu. Kadang tuh ya dari nol tuh malah justru nggak apa-apa banget gitu kan Kak untuk kursus.
Karena kan biasanya Kak ini sering tangani juga pada kan juga mendapatkan peserta tuh yang memang dari nol ya Kak, tuh sampai on tombol power-nya pun juga nggak kelihatan nggak tahu nih dia terus ada tombol power-nya. Nah, terus kalau misalnya ada yang tanya, "Saya nggak punya laptop nih, apakah di sana akan difasilitasi?" Itu seperti apa? Oke, kalau teman-teman yang mau mendaftar ini yang, "Aku mau daftar nih tapi ternyata aku nggak punya laptop, masih bisa belajar nggak?" Gitu kan. Nah, itu masih bisa ya teman-teman semuanya ya. Jadi, di Vision College itu kita menyediakan beberapa laptop, jadi memang dikhususkan untuk peserta yang, tidak membawa laptop gitu ya, tidak membawa laptop atau di rumah itu nggak ada laptop tapi mau belajar komputer gitu, kami sediakan semuanya Jadi, yang belum punya laptop pun juga nanti, di sini juga sudah disediakan ya Kak fasilitasnya. Nah, terus, ada nggak sih Kak momen-momen lucu yang nggak bisa dilupain gitu? Misalnya ada peserta yang pas proses pembelajarannya misal ketiduran, atau misal izin dulu karena saking pusingnya, izin dulu, berhenti dulu, nanti dilanjut lagi, itu pernah nggak sih Kak? Kalau izin dulu terus karena dilanjut lagi, itu belum ada, cuma ada momennya. Kalau menurut saya itu lucu ya, lucunya tuh seperti ini. Jadi ada ini peserta bandling gitu ya nanti ya, peserta bandling. Jadi ada 2 peserta sedang mengerjakan Excel waktu itu, saya masih ingat, Kak. Jadi yang satunya itu udah berhasil nih, ya karena dia mengikuti alur gitu ya. Tapi ada satu yang dia itu Eee, mengeyel gitu ya. Jadi lucunya itu waktu diimbau, "Oh Kak, ini mungkin pemainnya Kak ini, kurang dihapus untuk spasi dan lain sebagainya." Tapi awalnya itu nggak mau, enggak, kaki saya sama kok seperti ini," gitu kan. Akhirnya karena dicoba beberapa kali gitu kan, dia tuh nggak apa namanya, nggak bisa gitu ya, tapi ternyata waktu, dicoba menghapus koma atau dicoba menghapus apa, kan komanya kan double gitu ya, dihapus satu supaya nanti dihapus akhirnya bisa gitu. Itu sudah menunggu ada 10 menit gitu ya, Kak, ya, karena mempertahankan ini ya, rumusnya dia gitu ya, rumusnya. Ada lagi itu yang, lucunya itu ini, jadi karena kita kan waktunya kan 60 menit ya atau 1,5 jam gitu ya. Jadi 1,5 jam dia tuh belajar karena di 30 menit pertama dia tuh udah pusing gitu ya. Jadi dia tuh izin ke kamar mandi. Jadi izin ke kamar mandi lama sekali gitu ya waktu saya tunggu gitu ya kan. Kan nggak mungkin saya samperin ke kamar mandi gitu kan. Akhirnya saya tunggu lama banget ada 15 menit atau berapa gitu ya pokoknya lama. Pas balik sore waktu saya tanya ternyata ngopi. Oke. Jadi ngopi. Jadi kan dia tuh, "Loh Mbak, bustrek ini Mbak, Excel-nya butrek ini Mbak," gitu. Karena kan dia kan, baru pertama kali Excel gitu ya, baru pertama kali Excel, belajar komputer. Karena pertama jadi namanya Excel kan butrek gitu kan, jadinya dia mamanya ke kamar mandi, ternyata memang betul tuh kamar mandi cuci kanan aja katanya. Akhirnya dia ngopi sambil rokokannya refresh gitu ya katanya ya. Berarti, tinggal aku peserta paling jauh tuh ngopi ya? Gak pernah ada yang misalnya keluar dari pintu nyalain kotor pergi ke Saya nggak pernah kan, untungnya nggak pernah deh ya. sebetulnya. Oke. Nah, mungkin, Kak, ini juga mungkin bisa diceritain ya kalau misalnya itu kan tadi momen-momen lucunya nih. Nah, sebenarnya kalau misal teman-teman tuh juga ingin tanya-tanya ya, kalau misalnya kita kursus itu pure materi semua, maksudnya setelah kursus itu kan pasti ada ujiannya nih tuh. Nah, dalam sela-selanya itu tuh kita emang instruktur terus yang memberikan materi atau diberikan kesempatan pada peserta untuk mengerjakan soal-soal. Oke, kalau di Vision College itu, yang pertama kan di pertemuan pertama kita akan membahas ini loh nanti yang akan kita pelajari selama 8 kali pertemuan gitu ya. Jadi selama 8 kali pertemuan ini sama di Microsoft Word nih ada 6 latihan gitu ya. Jadi nanti kita mempelajari dari latihan pertama sampai latihan ketiga, setelah itu kita tidak melanjutkan modulnya dulu. Jadi kita berikan studi case namanya. Jadi itu seperti kalau di sekolah tuh ada ujian praktek gitu ya, ujian ujian tambahan gitu, ujian harian nih. Nanti kalau sudah, selesai karena studi case itu dia mengulas latihan 1, 2, 3. Nanti kalau sudah lancar berarti kita akan lanjut ke latihan 4, 5, 6.
Nah, setelah 4, 5, 6 kan selesai tuh, kita ada sedikit lagi ya untuk memperdalam, materi di Microsoft Word gitu. Nanti kalau sudah lancar baru kita masuk ke Microsoft Excel. Jadi tidak hanya materi full, tapi kita ada, sedikit atau, latihan soal. Oke, berarti selain materi, latihan soal, nanti mungkin ya terakhirnya ujian baru bisa dapat sertifikat ya, Kak? Iya, betul. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang tanya, ini sertifikatnya berlaku nggak sih kalau misalnya nanti kalau dilahirin buat daftar kerjaan atau misalnya nanti kalau ada pembukaan CPNS atau BUMN mau melamar itu sebenarnya bisa nggak sih ini sertifikat pun dilantik, Kak? Sangat bisa sekali ya Kak Evi ya, karena di Desain Quality itu sudah terakreditasi, Gigi udah diakui seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa melampirkan karena sekarang, kalau kita melamar pekerjaan atau itu tadi yang disampaikan Kak Evi, OPPN dan sebagainya, mungkin waktu diwawancara, waktu, kasih tes komputer itu dia bisa mengerjakan, bisa, menjawab pertanyaan gitu ya. Tapi kalau tidak dibuktikan dengan sertifikat, nah, sekarang itu kan semuanya by sertifikat juga sebagai bukti kalau, saya atau semuanya peserta tersebut memang bisa untuk, melakukan pekerjaan menggunakan komputer, gitu. Mhm. Oke, berarti sertifikatnya itu sangat bisa berlaku sekali ya, Kak, untuk terkait, apa, dibuat ngelamar pekerjaan, CPNS dan sebagainya. Nah, apa sih, tips dari Kak ini? Mungkin teman-teman di sini pun ada yang minder ya, buat latihan, maksudnya buat belajar komputer. Karena kan kadang kan mungkin maksudnya takut, kan umur ini ya segini malu sama instrukturnya nanti kalau misalnya nggak bisa nyimpen folder atau misalnya bisa nggak sih, Kak, kalau usia dini misal TK, SD itu juga mau kursus atau juga tadi, ada nggak sih tips buat teman-teman yang mungkin udah dewasa, maksudnya di usia matang atau mungkin juga di usia yang dewasa mungkin udah berumur gitu pengen belajar tapi tuh malu, ada nggak sih Kak tipsnya? Oke, berarti ada untuk beberapa umur gitu ya, Mbak, Adi ya. Untuk yang adik-adik ini khususnya ya, pertama yang saya bahas nih ya. Yang adik-adik, "Kak, aku masih SD, Kak, aku masih SMP nih, tapi aku mau belajar komputer." Nah, tapi aku masih kecil gitu kan. Nah, teman-teman adik-adik ya khususnya ini ya, jangan minder ya, jangan minder, jangan malu, jangan takut untuk belajar komputer. Karena belajar komputer itu tidak semengerikan yang dibayangkan gitu ya. Kita pegang laptop, langsung laptopnya, apa namanya, meledak gitu, enggak ya. Tapi ini ke depan sangat penting ya teman-teman ya. Jadi kalau semacam minder nanti bisa kontak Kak, ada enggak yang, private gitu ya, yang kalau ketemu orang lain nih kalau belajar ketemu orang lain tuh malu gitu ya. Jadi gimana biar, apa namanya, nyaman, nggak minder gitu ya. Teman-teman nanti bisa pilih private aja kalau mau belajar. Terus yang kedua, kalau semuanya masih belum siap untuk kursus ya, seperti itu, mungkin bisa belajar di YouTube. Ya belajar otodidak dulu gitu kan. Nah, tapi ini Kak ada tipe juga nih adik, "Kak aku mau otodidak dengan, YouTube itu malah nggak masuk," gitu ya, masuknya tuh belajar diajarin orang gitu kan. Nah itu berarti teman-teman bisa memilih tempat kursus yang menurut teman-teman itu nyaman gitu ya. Karena kalau kita belajar nyaman itu ilmu akan cepat meresap. Jadi adik-adik jangan minder ya, karena ke depan ilmu komputer itu sangat penting untuk kuliah, untuk bekerja. Dan untuk mas-mas ya yang mungkin udah lulus kuliah gitu kan, minder, "Aku udah gede nih ya, tapi kok masih mau belajar?" Jangan minder gitu ya. Karena, kalau nggak mulai sekarang, belajar kapan lagi gitu. Nah, berarti kan bisa juga nih kalau minder ketemu orang lain untuk belajar, ini dia mode private, nggak apa ya. Nah, terus, mode online, jadi juga bisa ya kita ke kamar gitu kan, belajarnya online itu juga boleh. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, yang apa namanya, yang minder juga, aku udah sangat syukur nih gitu kan, aku udah sangat syukur nih, apa namanya, kalau mau belajar komputer kok malu apalagi yang ngajarin anak muda gitu kan. Sering jarang ya yang, ibu-ibu, yang bapak-bapak yang mengajar gitu ya kan, anak-anak rata-rata kan, memang anak-anak muda. Jadi kalau kita nurutin minder itu memang nggak ada habisnya ya Kak Elvi ya. Jadi kalau menurut saya fix-nya ya, ya kita kembali lagi ke kita butuh nggak sih dengan ilmu itu. Kalau kita butuh ya ya kita harus, bergerak. Karena kan belajar itu kan di usia berapapun kan itu kan masih bisa mau tuh mau.
Mau usia muda, usia dewasa, usia tua, namanya kita belajar itu kan masih bisa selagi masih bisa belajar kan masih banyak hal yang bisa kita explore ya, Kak. Betul, Kak, Esti. Nah, terus kalau misalnya tadi fasilitas kita misal kalau teman-teman udah punya laptop, kita juga sudah menyediakan gitu. Nah, terkait dengan info seputar Microsoft Office, ada nggak sih, Kak, diskonnya? Ini kan bulan Ramadan, Kak. Nah, kira-kira ada nggak berkah Ramadan yang bisa diberikan yuk? Bisa, ada banget gitu ya lah. Iya, jadi di sini teman-teman semuanya ya, kita ada promo besar-besaran nih karena kita di apa namanya, di bulan suci Ramadan gitu ya. Jadi kita membuka, momen diskon besar-besaran untuk kursus-kursus yang ada di Desain College. Banyak sekali ya yang, ada kursus editing video, desain grafik, digital marketing, office ya terutama, itu juga kita membuka diskon 50% ya. Jadi yang harganya yang 1 jutaan, 2 jutaan, kita diskon 50%. Office punya AST di sini itu yang awalnya 1 juta itu sekarang tinggal 550.000 aja. Jadi potongan setengah harga ya, parang mga hati ya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar langsung klik link di bio atau buat teman-teman juga langsung follow sosmednya Vision College Semarang untuk mendapatkan update-update info terbaru.